Aku hanya sekadar menyalakan sebatang dupa untuk diriku sendiri di dalam penjara saja. Sampai membuat para tokoh besar dunia ketakutan dan menggelar rapat darurat semalaman. Bahkan penguasa penjara, sampai ketakutan berlutut dan berdoa. Semua karena dupa yang kubakar. Sedikit berbeda dari orang normal. Minggu lalu aku masih hanyalah mahasiswa tingkat akhir biasa. Karena tak mau menjual Gunung Kunlun warisan leluhur. Aku justru dijatuhi hukuman mati. Dan langsung dipenjara. Setelah masuk penjara, aku mulai mendalami kitab kuno perunggu. Karena tahu jalan keselamatan, mungkin tersembunyi di dalamnya. Secara tak sengaja, aku menemukan setengah bungkus rokok di celah papan ranjang. Sebuah ide muncul, aku teringat ritual persembahan para pendeta Tao. Kupikir mengganti dupa panjang dengan rokok mungkin bisa. Saat itu aroma rokok menyebar. 7 narapidana serempak menoleh. Pria parubaya terdekat tersenyum dan mendekat. Anak baru malam ini abang belum ngantuk. Ayo kita ke toilet ngobrol soal hidup. Aku langsung mengabaikannya. Aku menancapkan 3 batang rokok ke abu. Menatap rokok yang terbakar cepat. Serta kitab perunggu yang samar bergetar di benakku. Aku tahu aku bertaruh dengan benar. Melihat aku mengabaikannya, amarah pria parubaya itu langsung meledak. Ia menamparkan sambil memaki. Tak tahu diri, aku melompat mundur, lalu menendangnya hingga pria itu terhempas. Pria parubaya itu berjuang bangkit dari lantai. Membungkul melepas pagar ranjang sebagai tongkat. Namun justru bertemu tatapan dinginku. Sun Qiang, malam ini kau akan mati. Petugas jaga mendengar keributan itu. Dan mendekati pintu sel. Sun Qiang, kau tahu identitas pendatang baru itu. Kalau terulang lagi, semua akan dikurung sel isolasi. Sun Qiang menatapku dengan wajah penuh keterkejutan. Kau, bagaimana kau bisa tahu namaku? Aku tidak menjawab, dan kembali mengabaikannya. Terus merapikan tempat tidur. Sun Qiang yang diperingatkan sipir merasa tidak rela. Namun juga tak berani bertindak gegabah. Berpikir masih ada kesempatan di lain waktu. Aku berbaring di atas ranjang, memusatkan seluruh perhatian pada kitab kuno di benakku. Tindakan membakar dupa tadi benar-benar membangunkan kitab perunggu. Ia memancarkan aura kuno penuh jejak waktu. Bagian depannya selalu diselimuti kabut. Sementara pola kuno di belakang tertutup karat. Saat Sun Qiang terpental keluar, kabut yang menyelimuti kitab kuno pun menghilang. Di atasnya muncul namanya, seluruh perjalanan hidupnya sejak lahir hingga kini. Serta semua peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Terbentang jelas di hadapanku. Pada saat membangunkan kitab perunggu itu, aku pun mengetahui namanya adalah buku Sengga. Semua makhluk hidup di dunia tak bisa lolos dari catatan buku Sengga. Namun hanya satu yang tak bisa kulihat yaitu jalanku sendiri. Masa lalu dan masa depanku tertutup kabut, kacau dan tak jelas. Aku juga menemukan bahwa buku Sengga adalah harta tak ternilai. Sejak alam semesta lahir hingga kini, semua teknik dan kemampuan yang berkaitan dengan kultivasi, bahkan teknik kuno yang telah lenyap di telan sejarah, semuanya tercatat di dalam buku Sengga. Salah satu metode bernama Kitab Pembakar Dewa. Seketika menarik seluruh perhatianku. Kitab Pembakar Dewa menekankan menelan segalanya. Selama memiliki energi semua bisa diserap. Aura yin pekat di penjara berubah menjadi nutrisi terbaik. Tanpa sadar aku berlatih hingga larut malam. Tiba-tiba, dari ranjang sebelah terdengar suara gaguk-gaguk. Wajah Sun Qiang saat ini terlihat sangat kesakitan. Napasnya terengah seperti angin kencang. Sakit-sakit aku sekarat. Aku tidak menghiraukan teriakannya. Saat cahaya fajar pertama menyinari tubuhku, aku tersadar meski semalaman tidak tidur. Namun sama sekali tidak merasa lelah. Justru terasa kuat seperti belum pernah sebelumnya. 6 orang mendengar bel bangun lalu satu persatu bangkit. Mekanis mengenakan pakaian dan bersih-bersih. Melipat selimut menjadi bentuk tahu. Seorang orang yang cukup dekat dengan Sun Qiang. Melihat dia masih terbaring tanpa gerak. Dengan lembut menepuknya. Jangan tidur lagi, bangun cepat. Ia mengguncang tubuh Sun Qiang dengan kuat. Seketika sel nomor 56 dipenuhi jeritan mengerikan. Wang Junseng yang berjaga semalaman bergegas masuk. Menatap Sun Qiang yang sudah berhenti bernapas. Lalu berteriak. Sebelum hasil penyelidikan keluar, tak seorang pun boleh melangkah keluar sel. Tak lama, seorang dokter penjara berjas putih datang ke sel. Pemeriksaan awal menduga serangan jantung. Tercatat dalam berkas orang. Namun kemungkinan lain juga tidak dikesampingkan. Perlu dilakukan pemeriksaan pada orang di sel. 6 rekan sel menatap Sun Qiang yang dibawa pergi. Hati mereka berguncang hebat. Saat itu Wang Junseng memanggil rekan lain. Terhadap 7 orang termasuk aku. Dilakukan pemeriksaan singkat. Sialan anak itu terlalu aneh. Seperti peramal nasib. Menurutku bukan peramal, tapi pembawa ajal. Bang Sipir harus memindahkannya. Ini benar-benar menyeramkan. Malam-malam tidak tidur. Duduk bersila di atas ranjang. Sangat menakutkan. Mendengar ucapan beberapa orang. Wang Junseng saling pandang dengan rekan di sampingnya. Menahan sudut bibir yang hampir terangkat. Sebelum masuk penjara mereka berdua telah mendapat pelatihan profesional. Tak peduli seberapa lucu tidak akan tertawa. Kecuali benar-benar tak tertahan.
Nada bicara Wang Junseng segera kembali serius. Rekan selmu semua bilang kau peramal. Apa tadi malam kau sudah meramal ajal Sun Qiang? Menghadapi interogasi Wang Junseng, aku bersikap sangat tenang. Menurut Pak Wang bagaimana? Kita semua orang dewasa, harus percaya pada sains. Begitu kata-kata ini terucap, Wang Junseng dan rekannya sama-sama tertegun. Aku baru tiba di penjara tadi malam. Sebelumnya tak pernah bertemu. Lalu bagaimana mereka tahu marganya? Wang Junseng juga bertemperamen keras. Ia menghantam meja dengan keras. Kutanya jawab saja apa yang ditanya. Jangan bertele-tele omong kosong. Kau hanya sampah masyarakat. Aku punya banyak cara untuk membereskanmu. Mataku jernih dan dalam. Wajahku tanpa ekspresi apapun. Seolah aku menembus Wang Junseng sepenuhnya. Membuatnya merasa tak nyaman dan canggung. Pertanyaan selanjutnya berjalan sangat prosedural. Aku menjawab dengan jujur. Saat itu aku sedang tidur. Aku sama sekali tidak tahu soal kematian Sun Qiang. Saat waktu makan malam, sipir jaga Wang Junseng datang lagi. Ia menyuruh 6 orang segera keluar berbaris untuk makan. Dan hanya meninggalkanku sendirian. Katanya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Aku tersenyum dingin. Semua sudah kuduga. Setelah 6 orang itu berjalan cukup jauh, Wang Junseng mengeluarkan kotak makan yang masih mengepul. Sepertinya kau sudah tahu aku akan datang. Aku tidak menjawab pertanyaan itu, hanya menggunakan sumpit sekali pakai, dan menyuap nasi besar-besar ke mulut. Melihat itu Wang Junseng tak berkata apa-apa lagi. Ia mengamati dengan tenang. Saat aku hampir selesai makan, ia kembali menyodorkan sebotol air. Aku mengucapkan terima kasih singkat, dan menerima air itu, menatap Wang Junseng yang tampak tidak sabar. Aku mengangguk pelan. Melihat aku mengangguk mengakui, Wang Junseng langsung bertanya, bagaimana kau membuktikannya? Hanya menebak Sun Qiang mati karena jantung tidaklah cukup. Menatap Wang Junseng yang duduk di hadapanku, aku berkata dengan nada datar, tahun ini kau berusia 29 tahun, belum menikah, tapi punya pacar yang sudah berhubungan 6 tahun. Semua rencana pernikahan sebenarnya sudah disepakati, namun ibu calon istri tiba-tiba minta tambahan 500.000. Kau tidak sanggup menyiapkan uang sebanyak itu, dan juga menolak menjadi menantu tinggal serumah. Setiap hari kau tertekan karena masalah ini. Awalnya Wang Junseng punya banyak hal ingin dikatakan. Kini semuanya tertelan kembali dalam satu tarikan napas. Bisa menjabarkan kesulitannya sedetail itu. Selain karena kau peramal, aku benar-benar tak bisa memikirkan jawaban kedua. Aku menatap Wang Junseng lalu berkata, kau tahu kenapa ibu mertuamu tiba-tiba berubah pikiran? Karena kerabat ibu mertuamu memperkenalkan kandidat yang lebih baik. Pihak itu adalah manajer menengah perusahaan swasta besar. Karena itulah dia mendadak berubah sikap dan meminta tambahan 500.000 untuk memaksamu mundur. Ucapan ini bagai petir menyambar. Aku berdiri dan meregangkan tubuh, seperti guru yang menasihati muridnya. Seorang pria dewasa tak seharusnya mudah menangis. Lagi pula, masalah ini masih punya jalan keluar. Percaya atau tidak aku bisa membuatmu bebas dari uang mahar. Bahkan membuat ibu mertuamu memberimu 1 mobil tambahan. Mendengar itu tatapan Wang Junseng penuh kewaspadaan. Aku tak menganggapmu orang yang baik. Hal berisiko sama sekali tidak mungkin. Aku tak ingin menghabiskan sisa hidup jadi teman selmu. Aku terkekeh pelan. Jari jemariku mengetuk dinding dengan ringan. Yang perlu kau lakukan sangat sederhana. Luangkan waktu pergi ke rumahku. Lihat bagaimana keadaannya. Jika kelompok beberapa bulan lalu itu, setelah aku masuk TY, hal pertama yang mereka lakukan pasti mencari sertifikat tanah. Jika Wang Junseng pergi ke sana, dan mendapati rumah itu berantakan, kemungkinan besar memang ulah mereka. Setelah terdiam cukup lama, Wang Junseng akhirnya setuju. Sekarang, kau bisa memberitahuku bagaimana mewujudkan ucapanmu tadi. Melihat ikan sudah menggigit kail, aku pun tak lagi menunda. Malam ini pukul 10, ruang Mahjong Hao Yunlai di Jalan Huaping. Beritahu orang-orang dari Biro Ding. Lakukan penggerebekan mendadak, masalahmu akan langsung terselesaikan. Mata Wang Junseng sampai melotot. Dia merasa ini tidak dapat diandalkan. Namun melihat ekspresiku yang yakin, akhirnya dia mengangguk kuat, menatap punggung Wang Junseng yang makin menjauh. Aku memperlihatkan senyum penuh makna. Ding Ye dan Biro Ding memang dua sistem berbeda, namun dalam banyak hal saling terhubung. Pada dasarnya mereka saling mengenal. Hubungan Wang Junseng dengan tim Wu dari Biro Ding cukup baik. Apalagi, tempat Mahjong Hao Yunlai hanyalah toko kecil di gang, yang biasanya didatangi orang parubaya di atas 40 tahun. Mengirim beberapa petugas Ding ke sana untuk penggerebekan mendadak hanyalah perkara mudah. Para orang kembali satu persatu setelah makan malam, namun mereka tetap menjaga jarak dariku. Aku sama sekali tidak peduli, bahkan merasa itu hal yang baik. Pada saat yang sama, di sisi lain 3 petugas Ding berseragam sudah tiba di bawah gedung ruang Mahjong Hao Yunlai. Mereka melihat waktunya sudah hampir tepat, membuat penglihatan mereka tercemar. Tim Wu yang sedang makan di luar
Ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Dia menyalakan pengeras suara lalu meletakkannya kembali. Tanpa sedikit pun menghindar, Wang Junseng yang duduk di seberangnya. Tim Wu, apa sebenarnya yang terjadi? Kembalilah dan lihat sendiri. Agak rumit. Mendengar suara petugas ding di seberang, Tim Wu menutup telepon. Xiao Wang cepat ikut dengannya. Lagi pula penggerebekan ini adalah saranmu. Di tengah perjalanan dengan mobil, mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Pada siang hari pengunjung tempat mahjong Hao Yunlai adalah sekelompok orang parubaya dan lanjut usia. Mereka berkumpul bermain mahjong. Namun saat malam tiba, hasil orang-orang parubaya itu juga. Hanya saja yang dimainkan bukan lagi mahjong. Bahkan petugas yang mengambil bukti foto tak berani menatap lama. Melihat lebih lama pun terasa tidak nyaman. Bagaimanapun usia mereka sudah setua itu. Dari usia 40-50 hingga 70-80. Semuanya seperti mengalami masa muda kedua. Berkumpul melakukan aktivitas naluriah. Keduanya kembali ke biro ding dengan satu mobil. Wang Junseng ikut masuk ke kantor. Komputer di atas meja terhubung dengan kamera ruang interogasi. Menayangkan gambar secara langsung. Dia hanya melirik sekilas, lalu tak bisa memalingkan pandangan lagi. Astaga, ini benar-benar menyakitkan mata. Di antara kerumunan ia melihat satu sosok yang familiar. Itu jelas orang yang biasanya bersikap angkuh. Ibu mertua yang selalu mengaku sebagai kaum intelektual. Wang Junseng memang sempat mengarah ke sana. Namun tak pernah menyangka akan benar-benar ibu mertua. Tim Wu menyadari perubahan raut wajah Wang Junseng. Lalu bertanya sambil bercanda, "Wah, kenapa gugup begitu? Ada kenalan di dalam ya?" Dengan canggung dia mengangguk. Setelah mendapat jawaban pasti dari Wang Junseng, tatapan Tim Wu menjadi rumit. Ia mengulurkan tangan menepuk bahunya. "Ibu mertuamu masih punya sedikit pesona. Tapi cara bermainnya terlalu liar. Di antara 7 orang yang sudah diperiksa, 6 orang di antaranya punya hubungan gelap jangka panjang dengannya." Wang Junseng langsung terdiam tak berkata apa-apa. Tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Wang Junseng mengeluarkannya dan melihat layar. Ternyata ibu mertua yang masih tampak menawan. Tanpa ragu ia langsung memutuskan panggilan. Lalu memasukkan kembali ponsel ke saku. Sejak mengetahui urusan ibu mertuanya itu, Wang Junseng seketika memahami maksudku. Sekarang belum saatnya dia muncul. Harus dibiarkan menggantung lebih lama, agar hasilnya lebih terasa. Lagi pula pacarnya sebenarnya sempurna dalam banyak hal. Hanya saja terlalu bergantung pada keluarga. Pekerjaan ayah mertuanya sering dinas luar. Dalam setahun ada 6-7 bulan tidak di rumah. Di rumah ibu mertua yang berkuasa penuh. Beberapa kali berkunjung, Wang Junseng sering dibuat menderita. Sekarang akhirnya ia memegang kelemahan kecil itu. Hari ini dia harus memutus ekornya demi menjaga nama baik. Dalam 1 jam lebih berikutnya, ponsel Wang Junseng berdering belasan kali. Kotak masuknya dipenuhi puluhan pesan. Isi pesan pun berubah dari sikap angkuh menjadi permohonan penuh tangis. Melihat semua itu, Wang Junseng tahu waktunya sudah pas. Ia melakukan 20 push-up, lalu berpura-pura terengah-engah menuju ruang tahanan. Saat ibu mertua melihat Wang Junseng, ia langsung menangis terseduh-seduh di tempat. Jika kejadian malam ini benar-benar terbongkar, dia bahkan ingin meloncat dari gedung. Sekarang Wang Junseng adalah harapan terakhirnya. Apapun yang terjadi, dia akan mencengkeramnya erat-erat. Saat Wang Junseng keluar dari ruang interogasi, senyum sejuk seperti angin musim semi terpampang di wajahnya. Di belakangnya ibu mertua tertunduk lesu. Seperti yang sudah kukatakan, selain membebaskan uang mahar 500.000, juga menyertakan satu mobil senilai 300.000. Biaya jamuan pesta pernikahan, ibu mertua juga dengan lapang dada menanggung semuanya. Sebelum masuk ruang interogasi, Wang Junseng sudah sepakat dengan Kapten Wu untuk menekan masalah ibu mertua ini. Lagi pula sebentar lagi juga akan jadi satu keluarga. Yang penting ibu mertua sedang ribut soal cerai dengan ayah mertua. Pernikahannya entah harus ditunda sampai kapan. Setelah keluar dari kantor dinas, Wang Junseng berkendara menuju rumahku sesuai alamat yang kuberikan. Wang Junseng menaiki tangga, sampai ke lantai paling atas tempat tinggalku. Ia mendapati pintu pengaman tidak tertutup rapat. Masuk ke dalam rumah, dan mendapati semuanya berantakan. Bahkan lantai keramik pun dicongkel. Ia merekam video berdurasi 1 menit dengan ponselnya. Keesokan paginya saat bertugas, Wang Junseng memanggilku keluar sel untuk melihat sekilas. Aku mengerti. Terima kasih atas bantuannya. Reaksiku sangat tenang. Seolah sudah lama menduga yang menjebakku adalah kelompok beberapa bulan lalu itu. Namun mereka takkan pernah menyangka barang yang begitu mudah hilang. Sejak awal memang tidak kusimpan di rumah. Melihat sikapku yang begitu sopan, Wang Junseng malah merasa agak canggung. Membantu sebesar itu, hanya dengan merekam sebuah video, benar-benar membuatnya sungkan. Aku menangkap isi hatinya, lalu berkata, "Kalau merasa tidak enak, tolong belikan aku sebuah tempat dupa dan dupa. Setiap hari bantu bakarkan 3 batang di ruang jaga. Kalau tidak para makhluk abadi bisa tidak senang, dan mudah terjadi masalah. Yang terpenting meskipun aku tidak mengatakan apa-apa,
Setengah bulan kemudian, ibu mertuanya tetap akan meminta Wang Junseng menekan masalah ini. Aku hanya kebetulan memanfaatkan celah, membuat waktunya sedikit dipercepat, karena aku sudah disalahpahami sebagai peramal. Aku pun berniat terus memanfaatkan hal ini, membuat diriku terlihat semakin misterius, agar menghasilkan efek yang tak terduga. Serahkan saja padaku. Wang Junseng langsung menyetujuinya. Ia membakar 3 batang dupa di ruang jaga. Baginya itu hanya hal sepele. Semalam ia juga bertanya pada temannya tentang peramal, dan menyadari bahwa ini memang profesi yang sangat misterius. Konon sebagian orang memuja makhluk abadi, dan informasi yang mereka ketahui berasal dari makhluk abadi itu. Semakin kuat makhluk abadi yang dipuja, maka peramalnya juga akan semakin hebat. Ia memikirkan bagaimana aku bisa lolos dari kejahatan sebesar itu, dan mampu memprediksi dengan tepat tindakan ibu mertua. Kemungkinan besar dalam dunia peramal, aku juga termasuk yang paling hebat. Hari ini ia berbicara dengan sangat berhati-hati. Wang Junseng mengajakku ke ruang jaga. Kami berdua duduk minum teh bersama. Siang hari aku tidak perlu ke kantin. Ia membelikanku 2 porsi makanan pegawai. Standar 2 lauk daging 3 sayur dan 1 botol minuman dingin. Di sudut ruang jaga ada sebuah meja kecil. Selain tempat dupa dan dupa, juga ada persembahan seperti apel. Aku menghabiskan tegukan terakhir teh di cangkir, lalu berdiri perlahan, bersiap kembali ke sel untuk beristirahat. Saat sampai di pintu, aku tiba-tiba menoleh ke arah Wang Junseng. Dengan nada tenang aku berkata, aku bisa bertindak untukmu sekali tanpa imbalan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu beberapa hari ini. Saat Wang Junseng mendengar kata-kata itu, cahaya terang langsung bersinar di matanya. Setelah kembali ke sel, aku menunggu saat lampu dipadamkan. Aku sangat paham perhitungan di hati Wang Junseng. Namun sebelumnya waktunya belum tiba. Aku belum membangkitkan roh sejati. Menghadapi bahaya aku belum punya kekuatan melindungi diri. Namun hari ini berbeda. Aku telah menelan energi es di penjara selama 4 hari, dan mengumpulkan esensi yang cukup. Akhirnya aku bisa membangkitkan roh sejati. Setelah roh sejati bangkit, aku akan menjadi seorang kultivator sejati. Menghadapi segala kesulitan aku bisa melawan. Konon setelah bangkit para kultivator akan diserang balik oleh jalan langit. Bahkan bisa dirampas kesempatannya oleh kultivator agung. Entah benar atau tidak, aku sedikit khawatir. Dulu aku pernah membaca catatan tangan yang ditinggalkan Kaisar Iblis, dan tahu bahwa berdasarkan bakat dasar tiap orang dan metode kultivasi, roh sejati yang terbangkitkan juga akan berbeda. Orang-orang itu demi menemukan sertifikat tanah, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kemungkinan besar mereka akan menyusup ke penjara, menemukanku dan memaksaku mengungkap keberadaan sertifikat tanah. Aku segera duduk bersila, kedua tangan membentuk segel tangan yang aneh dan kuno. Energi es di sekeliling mengalir deras seperti ombak. 6 rekan sel di dalam sel perlahan menyadari keanehan. Mereka melirik dengan sudut mata ke arah pemuda yang duduk bersila. Pemuda yang diborgol tangan dan kaki. Cahaya bulan yang jernih menembus jendela, menyinari wajah mudaku yang masih polos. Keluhan terus muncul di hati para tahanan. Sejak hari aku masuk ke sel ini, mereka tidak pernah tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali mengabaikan tatapan penuh keluhan mereka. Saat ini, seluruh perhatianku terfokus pada titik di antara alis. Seluruh esensi yang kutelan selama 3-4 hari, kini semuanya berkumpul di dalam batin. Disinilah titik kunci kebangkitan roh sejati. Jika dilihat dari kejauhan, tempat itu bagaikan sebuah danau kecil, memancarkan hawa dingin dan cahaya suram. Menyadari waktunya telah matang, aku berteriak rendah dalam hati. Danau di antara alis itu langsung terbakar. Suhu di dalam sel melonjak drastis. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Mungkin sudah 50 derajat. Aku merasa akan matang dikukus. Penjara sialan ini benar-benar tak bisa ditinggali. Siapa mau kerjasama denganku? Cari kesempatan untuk kabur. 6 narapidana diam-diam mengamatiku. Napas mereka menjadi cepat, karena mereka melihat di antara alisku melayang seberkas api emas. Saat itu aku tiba-tiba membuka mata, menatap nyala api yang berkobar. Pada detik berikutnya, api itu langsung menghilang, menyatu ke dalam tubuhku. Sejak saat ini, aku telah menjadi seorang kultivator sejati. Aku telah menjadi. Tak disangka baru saja ucapanku jatuh, aku melihat kilat dan guntur menyambar langit. Seketika cahaya emas muncul dari balik awan. Anak muda lepaskan kesempatan itu.